Nanti saya setelah selesai acaranya saya review. Maaf kalau saya yang salah. Tapi yang saya dengar tadi kayaknya untuk ukuran Pak Ustadz atau Kiai itu ada kesalahan yang sangat fatal di situ. Kemudian Bapak ada Al-Quran di situ, Pak? Baik, Pak. Saya bukan tidak mau seperti teman-teman saya sebagai orang hafiz Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Tadi telah dijelaskan, kami bukan ahli Al-Quran, Pak. Saya bukan ahli ilmu tafsir dan bukan ahli nahu dan ahli saraf, Pak, atau ahli Imriti dan Jurumiyah. Saya bilangkan, saya ini orang tarekat, saya orang filsuf, karena kami di Suralaya tidak terlalu banyak membahas mengenai begini, Pak. Jadi saya minta maaf, minal aidin wa faidin, ana min aidin wa faidin. Ya, jadi saya, Bapak mau baca Al-Quran bagaimana? Saya bukan ahli orang yang fasih, ya kan, itu. Seperti Pak Jainuddin Amjad, ya, saya pernah belajar sama beliau. Yang perlu kita baca Al-Quran itu bukan hanya dari ayat, tapi bagaimana makna tafsir Al-Quran. Nah, kita kalau Bapak memang orang Muslim, ayo kita belajar malam ini bersama-sama, tidak menggurui. Kita belajar mengenai tafsirnya aja, Pak, menterjemahannya itu. Nah, Bapak siap nggak untuk menterjemahkan ini yang masalahnya ini, Pak? Baca orang bisa baca Quran, Pak, tapi tidak tahu artinya, Pak. Salah banyak itu. Saya bingung kadang-kadang kalah, ya kan? Itu. Iya, makanya tadi dalam hal membaca, saya katakan di awal untuk ukuran Muslim awam itu sangat bagus bacaan Bapak tadi. Tapi untuk karena Bapak tadi menyebut dulunya Ustadz atau Kiai itu kan ada kesalahan yang sangat fatal di sana tadi. Tapi itu pendengaran sekilas saya karena saya tidak siap untuk menyimak Al-Quran. Saya tidak menyangka kalau Bapak tadi membaca Al-Quran. Nanti saya review kalau memang ternyata saya yang salah dengar. Nanti saya minta maaf, Mbak. Enggak, Pak, kita saling memaafin, kita sesama umat manusia itu tidak salah dari hilaf. Nah, seperti kayak ini saya contoh, Pak, ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahman. Kan beda-beda, Pak, cara baca. Ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Ya, masalah sabeah kiroah, Ya, masalah sabeah kiroah itu meskipun berbeda-beda cara membacanya, tapi kita harus mengikuti apa tuh matan dari, misalnya kalau bares kita membaca cara bares, maka kita harus menerjemahkan atau apa itu menerjemahkannya dengan dialek bares. Tapi itu nggak masalah meskipun berbeda caranya, asal jangan dicampur antara apa sabeah kiroah itu ada 7 macam bacaan, itu nggak masalah kalau masalah itu, Pak. bacanya Asal kan orang Madura lain, orang Jawa lain, orang Sunda lain. ya Bapak itu maksudnya. datang ke Tiongkok, Pak. Saya banyak teman orang Tiongkok ketemu di Arab Saudi pada tahun 94, 2001 itu cara baca Quran beda-beda, Pak. Tapi kadang-kadang orang bisa baca Quran tidak bisa tuh arti. Min apa artinya, Pak? Dari apa yang engkau turunkan. Min koblika, min dari, dan mereka yang beriman kepada. Wabil akhiratihum yuqinun. Nah ya. Mereka beriman. Nah. Kepadamu Muhammad, tidak ada kalimat Muhammad ya, tapi di sini berterjemahkan. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan ada yaumil qiyamah, yaitu di hari akhir, atau bahasa Bapak akhirat. Nah, akhiratnya yang mana, Pak? Saya katakan ke Bapak. Bapak tahu akhirat itu siapa? Apa akhirat itu? Apa bagian? Apa negara? Bapak, saya ingin tanya. Kalau akhirat itu ya setelah kehidupan duniawi ini nanti namanya akhirat, bukan. Namun untuk Islam dan Kristen, beberapa kali saya masuk di channel ini ternyata ada perbedaan bahwa akhirat menurut pandangan Islam kan dari dunia fana ini baru masuk ke alam barzah, baru nanti ke sana. Jadi dia langsung setelah mati langsung ke akhirat, enggak, Pak. Kalau menurut Islam. Gimana larinya? Kemana? Kan ada alam barzah, Pak. Iya. Alam barzah, Pak tahu alam barzah? Alam barzah ya alam roh atau alam penantian menunggu pengadilan dari itu. Jadi manusia setelah mati itu dikumpulkan dari manusia pertama sampai nanti terakhir, dikumpulkan dulu di alam barzah ini, kemudian nanti diadili baru nanti ke sana. Kelamaan, Pak, nunggunya, Pak. Kami orang Kristen tidak menunggu kelamaan antara jiwa raga ya roh kita ada di surga bersama Tuhan di sebelah kanan Bapak, jasad kita ada yang dikuburkan dan ada yang dibakar. Tapi kita orang Kristen tetap dikuburkan karena dari tanah kembali
ke tanah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya sudah masuk di channel ini beberapa kali dan saya menyimpulkan memang konsep alam barzah antara Kristen dan Islam itu berbeda. Maka dan perlu Bapak ketahui bahwa saya bukan apologet. Saya dalam hal ini bertanya, bukan mengajak untuk berdebat. Sehingga saya memahami kalau pemahaman Kristen begini, pemahaman Islam begini, saya memahami. Itu tidak saya permasalahkan, gitu, Pak. Bagus. Pak siapa nama lu, Pak? Pak Cabi. Ya, Pak. Pak Cabi. Ya, pun kalau ketemu mencari ya Pak Cabi sudah cukup kenal, masyarakat sini sudah cukup kenal, Pak. Boleh kita nanti Pak diskusi, kalau kita boleh diskusi Pak, yang kebenaran di dalam hakiki secara pribadi kita masing-masing hanya satu. Kata Tuhan, ada Tuhan katakan. Maaf Pak ya, ini kata saya, ini dalam kitab Roma 10 Pak, semenjak dari Bapak. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itu kitab Roma pasal 10 ayat 11. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena segala orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Itulah Pak, saya jawab yang kita share malam hari ini Pak. Demikian Pak Cabi yang telah menonton. Ya. Terima kasih. Pak Yusuf, seandainya saya ada pertanyaan lagi, masih ada waktu nggak, Pak? Boleh, silakan Pak, silakan. Ya, tadi Pak Ahmad Supena tadi kayaknya semacam apa ya? Semacam gimana ya istilahnya tentang insya Allah. Pak Yusuf bisa. Pak. Ya, makanya itu yang ingin saya tanyakan. Pak Yusuf bisa bantu untuk kisah para Rasul 18 ayat 21, Pak. Iya, oke. Kita tampilkan ya kisah Rasul 18 ayat 21. Ya, nanti ditampilkan sebentar ya, Pak. Ya. Kisah Rasul 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Rasul 18 ayat 21 ya. Ya. Tuhan berkata bahwa ia minta dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah maksudnya gimana Pak? Nah, Bapak tadi itu kalimat jika Allah menghendaki itu apa itu bukan insya Allah, Pak? Enggak, kita tuh pasti Pak. Kalau insya Allah tuh antara tidak dan tidak ya. Kan kadang-kala saya dulu Pak ya.
Saya bilang sama teman saya ya, waktu kami di lingkungan pesantren, insya Allah, aduh insya Allah, sudah nunggu di lapangan bola, insya Allah, ditunggu-tunggu juga nggak datang. Waktu itu kan nggak ada HP Pak, nggak ada telepon gitu kan. Ya, Itu tadi Pak. Bapak juga eh, pernah belajar Imriti ya. Kata Imri, insya Allah kalau diterjemahkan gimana Pak? Kan juga sama itu. Persis seperti itu. Jika Allah menghendaki kalau diterjemahkan betul, insya itu Allah. kan ya kalau dalam segi bahasa dari Imriti kan dari bahasa Arab tuh Pak ya, bukan Iya. tentang nahwu dan sorof kan. Ya benar Iya. kan, bagi orang yang percaya di dalam Islam itu kan ya begitu Pak. Karena kalau bilang pasti, kalau dia dijebak macet nggak bilang pasti Pak, gitu kan. Dibilang begini, aduh ku macet ban kempes. Kalau ya susah gitu kan, orang banyak macam berdalil kan itu. Ya Pak, Maksud saya apakah ayat 18 ayat 21 ini bukan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan pada yang diajak ngomong itu, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendaki. Apakah itu tidak bisa diartikan insya Allah saya akan kembali? Begitu, tidak bisa dikatakan begitu. enggak Pak, ini kan Yesus kan, Bapak dengar ulangin, saya ulangin bacanya ya. Ya. Ini kan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 18 ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu. Akan kembali. Pasti kembali, Pak. Apabila tulisan kalau tidak menghendaki ya nggak akan ketemu kembali, Pak. Nah itu yang Bapak maksud, Pak Cabe maksud insya Allah itu kan. Tapi kalau Ya. sini beda, Pak. Ya kan? Tuhan itu tidak pernah berkata demikian. Ya Tuhan, aku akan datang, enggak. Pasti jika Allah menghendaki. Saya juga bilang, kalau jika menghendaki, saya akan datang ke sini. Pak, kalau jika Allah menolong saya akan ambil di channel ini. Akhirnya kun payakun Pak, akhirnya jadilah jadi Pak, terjadi malam hari saya ketemu dengan Pak Cabe. Demikian Iya. Pak Cabe, Tuhan memberkati Bapak dan Iya, keluarga Bapak. terima kasih Pak. Sekali lagi karena saya di sini bukan apologet, saya murni bertanya bagaimana pemahaman menurut Kristen dan bagaimana pemahaman menurut saya. Kalau kiranya sudah memberikan jawaban semacam itu menjadi referensi atau kasanah ilmu bagi saya. Saya tidak ingin membantah Bapak. Enggak, Demikian Pak Yusuf. Baik, Pak Silakan. Cabe. Ya, terima kasih Pak atas teleponnya. Oke, kita pindah ke Pak Wawan. Pak Wawan, selamat malam. Malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, silakan Pak. Malam Pak Ahmad. Malam.
Bagaimana kabar Bapak malam hari ini, diberkati oleh Tuhan mendengarkan kesaksian saya malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrillah. Ya apa? Pak, Ya Pak Ahmad, Wawan. Yes, mohon izin, Pak. Udah diizinkan, Pak? Ya. Iya, basa-basinya, Pak. Makasih. Tadi Bapak pernah di AIN ya? Mm-mm. Terus pernah belajar Nahwu Shorof nggak ya? Kalau di AIN kan nggak terlalu banyak, Pak. Saya kan nggak ngambil jurusan bahasa, Pak. Saya di AIN nggak ngambil Ya. jurusan bahasa. Tapi di Suryalayanya, Pak. Oh, ya sama kan, Bapak tahu Suralaya itu kan bukan orang ahli bahasa. Pak, kita torekat, Pak, di situ, Pak. Ya. Belajar. Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin. Abah Hanom. Iya, juga ada almarhum Abah Sepuh yang bersama orang tuanya. Ya. Saya tapi Suryalaya biasanya belajar Nahwu Shorof juga, Pak. Saya cuman mau pengen informasi ke Bapak aja. Ini di Al-Fatihah tadi Bapak baca ya? Ayat ke-7-nya, Pak. Bapak punya Al-Quran kan, Pak ya? Saya nggak ada punya Al-Quran, Pak. Saya punya Alkitab, Pak, sekarang. Oh iya, mungkin tadi Bapak buka-buka, bukan, Pak? Enggak lah, Pak. Saya hanya nulis, Pak. Saya kan bukan. Ya, saya tanya. Yang mana, Pak? Yang Ya, saya tanya, tapi kalau memang tidak mau dijawab, nggak apa-apa, Pak. Ya, saya jawab. Di ayat ke-7 itu ada 3 pokoknya yang untuk nahunya, Pak. Oh, nah. Ada an'amta, ada al-maghdu, ada al-dollin. Itu tafsirnya apa, Pak? Kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa, Pak. Kalau kita belajar tafsir ini nggak selesai, Pak, malam hari ini, Pak. Ini kalau terjemahan sama tafsir beda, Pak. Oh iya, terjemahan aja deh, Pak. An'amta, al-maghdu, dan al-dollin. Yang mana, Pak? An'amta, al-maghdu, al-dollin. Itu di ayat 7-nya, Pak, Al-Fatihah. Kalau yang ayat terakhir itu kan orang yang sesat, Pak. Ya kan? Oh. Yang tengahnya kan bukan jalan yang apa ya, yang kau murkai, orang yang tidak benar kan? Al-Maghdu. Ya, Al-Maghdu. Kalau sesat itu al-dollin. Yang dianugerah kenikmatan an'amta. Itu aja. Ya, itu aja sih yang tanya. Sok, apa? Sok, ya. Yang itu, Pak, tolong yang Al-Baqarah ayat 82. Jadi rujukan dari Insya Allah tadi, Pak. Oh, Insya Allah. Iya, itu rujukannya mengarahnya ke sana, Pak, ke 82. Sebenarnya ada puluhan ayat yang menyatakan bahwa Islam itu pasti masuk surga. Ada puluhan dalam Al-Quran. Tapi saya tunjukkan satu aja, Pak. Di Al-Baqarah 82. Saya bacakan, Pak, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus solihati
dan orang-orang yang ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashabul jannah hum fiha khalidun. mereka kekal di dalamnya. Betul ya, Pak? Iya, Terjemahannya, itu. Pak? Jadi Ya, itu kan orang penghuni surga dan mereka wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. jannah, yaitu kan Ya. yaitu Jadi penghuni surga. betul. Jadi Betul, Pak? Salah. orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka penghuni surga dan kekal di dalamnya. Itu insya Allahnya itu, Pak. Dan saya bisa Nah. tunjukkan puluhan ayat yang lain. Mohon maaf tadi saya agak salah membacanya. Betul, Pak. Kira-kira itu, Pak. Betul. Ya, enggak. Maksudnya jadi di Islam itu juga bisa kekal di surga dan pasti masuk surga. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kekal di dalamnya. Kira-kira itu sharing saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Wawan. Syukuran Oke. jazilan. Oke Pak Wawan, kita pindah ke Pak Daniel. Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Supena. Salam. Selamat malam Bapak Daniel. Salam alaihim Pak. Salam alaihim. Ahlan wa sahlan bait. Ya, puji Tuhan Pak. Pak Ahmad Supena sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan kita bersyukur untuk itu. Saya sebenarnya ingin bertanya sedikit Pak kepada Bapak pada waktu Bapak dulu di Muslim. Kan di ayat Al-Quran itu ada yang dikatakan bahwa nanti yang akan menghakimi pada waktu di zaman akhir itu kan Isa Al-Masih ya Pak, Yesus Kristus ya. Nah, tapi apakah pada waktu Bapak atau umat Islam pada saat ini tidak merasa bagaimana ya, maksud saya mereka tahu bahwa nanti yang akan menghakimi itu adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Tapi kenapa kok mereka tidak mengagungkan Isa Al-Masih ya Pak ya? Kan bagaimana nanti Isa Al-Masih mau kenal sama mereka Pak? Kalau seandainya mereka tidak dekat Pak sama Al-Masih. Macam mana Tuhan tahu bahwa oh dia ini saya kenal sama dia, maka saya hakimi akhirnya dia masuk surga. Tapi kalau dia nggak kenal dengan Tuhan, bagaimana Pak ya? Saya mau tahu Bapak dulu waktu di Muslim pernah terpikirkan nggak tentang ini Pak? Itu yang pertama Pak, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, setahu saya di Al-Quran juga, di Al-Quran itu kan tidak jelas, memang tadi Pak Wawan ada sedikit menyatakan bahwa umat Islam juga bisa masuk surga Pak ya. Tapi setahu saya kan, kalau di Al-Quran itu kan mau masuk surga itu kan harus melewati apa itu Pak? Titian rambut ya? Titian apa? Titian rambut yang rasanya tidak akan mungkin orang bisa melewatin itu Pak ya, secara ininya ya. Nah maksud saya kira-kira pada waktu Bapak dulu di Muslim ataupun umat Muslim yang saat ini ada, mereka terpikirkan nggak bahwa kalau nanti mereka meninggal mereka masuk surga atau enggak gitu Pak? Maksud saya ini mereka kan hanya berdasarkan timbangan ya, banyak berbuatan baik atau banyak perbuatan jahat, gitu ya Pak. Namanya manusia kan tidak akan mungkin banyak berbuat baiknya Pak. Banyak yang namanya manusia sudah berdosa, pasti dia akan banyak berbuat dosa Pak. Gitu. Rasa saya sulit gitu Pak, untuk dia bisa
melewati jembatan yang serambut itu, yang saya tahu melewati itu, agar mereka bisa masuk ke dalam surga gitu Pak. Sedangkan iman Kristen kita kan Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku pintu katanya. Aku gembala yang baik, aku pintu. Kalau kamu nggak masuk lewat aku sebagai pintu, ya kamu nggak bisa masuk melihat padang rumput, melihat surga. Kan gitu Pak, kalau di khotbah gembala yang baik. Nah, maksud saya waktu Bapak dulu di Muslim, Bapak terpikirkan nggak tentang ini Pak? Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Daniel yang diberkati oleh Tuhan. Memang kita menjadi anaknya, menjadi pengikutnya, kita suatu anugerah Tuhan yang berikan kepada kita. Kita bersyukur karena kenikmatan yang Tuhan berikan. Saya tidak terpikir Pak. Saya katakan, saya dari lingkungan sekolah Islam dan saya menunaikan ibadah haji tahun 94 itu, dan saya banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di Islam. Ya tidak terpikir Pak, tapi kalau Tuhan katakan, kalau Tuhan mau mengambil, mau mengangkat kita, ya pasti tidak ada yang kata terlambat. Ini kan di dalam ayat Roma 10 ini kan ayat 13 dia berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya baca lagi ya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14 dari kitab Roma 10. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Dia itu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Dia itu Tuhan. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, Tuhan, jika tidak ada yang memberitakannya. Ayat 15-nya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yaitu Pak, cuplikan daripada kitab Roma ya. Ini Saulus yang tulis. Tapi waktu dia nulis ini bukan Saulus lagi, dia Paulus, ya kan? Jadi tentang kebenaran dulu saya kan hanya belajar kata, baru kata Pak. Hanya kalau kata susah Pak. Tapi kalau kita membaca, kita meyakini pasti kita diselamatkan dari dosa kita, dibenamkan dosa kita, kita menerima Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati di antara orang mati, Dia dibangkitkan hari ketiga, dan Dia akan datang menjemput kita. Yang dijemput siapa? Orang-orang yang telah dibenarkan daripada firman Allah yang hidup. Jadi tentu pasti kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus pasti masuk surga. Kita tidak ada timbangan lagi Pak di alam yang lain. Nah, bagaimana kita harus benar menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kita tidak boleh berhenti di sini Pak. Kita harus memberitakan kabar baik Injil keselamatan. Celakalah orang yang telah diselamatkan tidak mau memberitakan kabar baik Injil keselamatan. Itu Pak, demikian. Amin. Baik, terima kasih Pak Ahmad Supena. Semoga Tuhan akan memberkati Bapak. Mungkin terakhir sebelum saya ini Pak Yusuf bisa tampilkan Yohanes 13 ayat 13 Pak, untuk teman-teman teman-teman saudara-saudara kita yang Muslim. Yohanes 13 ayat 13. Ya, kita tampilkan ya. 13 ayat 13. Bisa dibacakan ya, Pak? Demikian. You call me teacher and Lord, and you are great, for I am.
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Baik, jadi Betul, betul. saya pingin menampilkan ini buat teman-teman saudara kita yang Muslim, selalu menyatakan bahwa di mana di Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus itu bilang bahwa dia Tuhan. Nah, disinilah di Yohanes 13 ayat 13. Dia menyatakan, benar, akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi mungkin teman-teman Muslim kan selama ini mencari, bahkan mengomong di mana di Alkitab ada tertulis, Yesus menyatakan bahwa dia Tuhan. Memang tertulis, Pak, bahwa memang dia Tuhan. Tapi memang dia tidak royal. Artinya tidak royal, tidak di semua tempat dia menyatakan, aku ini Tuhan nih, aku ini Tuhan. Enggak. Tidak, cuman di kitab Yohanes yang dia menyatakan ini, walaupun tidak panjang, hanya singkat. Itu saja Pak sebagai penutup terakhir dari saya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf yang memberikan kesempatan buat saya maju terus, kepada Pak Ahmad Puji Supena dalam Tuhan. penginjilannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam alaikum. Salam Ya, alaikum. shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel. Ya, ada beberapa yang bertanya tentang nomor rekening daripada Bapak Supena. Silakan di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan di situ. Atau kalau mungkin Anda tidak menemukan, bisa chat lewat WA ya. Di layar kami cantumkan nomor WA kami. Nah, bisa chat nanti secara pribadi. Nanti kita akan kirimkan nomor rekening dari Bapak Supena ya untuk mendukung pelayanan beliau. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Jimran. Selamat malam, Pak Jimran. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam, Pak. Sehat selalu, Pak ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Jimran. Malam, Pak Yusuf. Halo. Malam, Pak. Malam, Pak Yusuf. Malam, Pak. Malam, Pak. Dapat mendengar, Ya. Pak? Ya. Bisa dengar, Dek, Pak. saya minum, Dek. Bisa. Supena bisa dengar, Pak? Oh, alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan. Bisa dengar, Pak. Amin. Bapak sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Pak sehat. Apalagi telah mendengar kesaksian Pak Supena, makin sehat, Pak. Makin sukacita. Haleluya. Berani, Pak. Terus. Yesus Kristus Amin. ada di hadapan Bapak. Pak Haleluya. Ya, Pak Yusuf juga sehat selalu, Pak ya. Sukses selalu, Pak. Ya, puji Tuhan sehat, Pak. Karena Amin. Tuhan Yesus. Ya, ya. Pak Supena, sekarang saya dengan Ya. Pak Supena, saya mau tanya, Pak. Sewaktu Bapak Muslim, Bapak pernah kali tahu tentang ayat Quran surah 19 ayat 71, Pak? Quran 19. Ayat 71, 72. Sama QS 46 ayat 9. Apa yang mau diceritakan, Pak, di situ? Kan di situ jelas dalam Quran surah 1971 Nabi Muhammad sendiri bahwa umat dia tidak tahu bahwa dia akan masuk, sudah dipastikan masuk neraka kan ketika Pak Jimran. Quran 19 ayat 71 ya. Pak Jimran, Pak, ya, Iya, Pak. Bapak, di situ ada YouTube yang nyala, Pak. Kalau ada YouTube, tolong dimatiin dulu, Pak, supaya tidak feedback gitu loh. Oke, sekarang udah, Pak? Halo, sudah, Pak? Masih ini, Pak, masih feedback, Pak. YouTube Bapak masih Sekarang? nyala nggak? Masih ada yang nyala nggak situ? Udah mati kan? Udah, Pak? Ya, oke. Ya, oke, Pak. Ah. Silakan, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak Supena, dulu mungkin Bapak pernah pelajari itu Quran surah 1971 kan? Ini saya baca, Pak ya. Ya. Mereka menjawab, kami menyembah berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Betul yang itu ya maksudnya ya? Bukan Pak. Yang QS 19 ayat 71. Nabi Muhammad berkata bahwa umatku akan mendatangi neraka. Itu sudah kepastian dan menjadi ketetapan Allah. Oh, surat Maryam ya. Ya. 19 ayat 71.
Ayatnya demikian bunyinya, Pak. Hmm. Ya, saya baca ini aja ya. Saya baca apa? Ya, Terjemahan aja ya. ya, ya. 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi mereka. Maaf. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, itu satu ya, Pak. Yang kedua, Quran surah 46 ayat 9. Quran surat 46 ya. Ayat 9. Ayat berapa, Pak? Ayat 9. 46 ayat 9. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak Bukan tahu itu, Pak. apa Ya, betul. Betul ya, Pak? Ya, betul. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuatkan terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Gitu ya maksudnya, Pak ya? Ya, betul. Nah, yang saya menjadi pertanyaan, Pak. Sewaktu Bapak Muslim, apakah Bapak tidak ayat ini pernah Bapak baca atau dimengerti nggak? Atau gimana gitu, Pak? Oh, ngerti, Pak. Kita kan kalau baca Al-Quran kan dibaca, Pak. Kalau nggak baca Al-Quran, kita dihajar sama malaikat, Pak. Iya. Tapi dimengerti nggak, Pak? Ini seperti ini dibilang bahwa umatku akan mendatangi neraka. Nah, itulah kenapa saya masuk Kristen. Itulah jawabannya. Itulah jawabannya itu yang Bapak katakan. Katakanlah Muhammad, aku bukan rasul. Nah, dia bilang kamu bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Nih Pak, Bapak boleh beli buku di toko buku Gramedia tentang Nabi. Tentang Nabi itu ada yang nulisnya, Pak. Bukunya cukup tebal, 1100 halaman. Tidak ada Nabi Muhammad, batasnya sampai Nabi Isa yang ada di situ. Silakan Bapak beli di toko buku. Ada bukunya itu, Pak. Tebal, Pak. Warna merah. Ya. Karangan siapa, Pak? Nanti saya chatting ke Pak Pendeta Yusuf nanti. Oke. Nah, nanti sekitar 1 jam setelah ini Bapak boleh bertanya dengan beliau melalui WA. Saya akan chatting itu itu. Oke, Pak Jimran. Pak, selamat Pak, selamat hidup baru ya Pak ya, sukses terus dalam Tuhan. Haleluya, Pak. Haleluya, hidup puji baru, Tuhan. Pak. Tapi harus berani memberitakan kabar baik. Amin. Haleluya. Semoga semakin banyak yang dijala ya melalui penginjilan Pak Ahmad Supena. Semakin banyak yang dijala ya Pak ya. Kita harus siap ini, Pak. Kita harus siap kurbannya, Pak. Kita harus siap hewannya. Jangan terima toh. Ya, Pak Pendeta Yusuf kan? Iya, betul sekali, Pak. Iya. Jangan kurbannya. Oke, Pak. Banyak. Pak. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak Jimran. Ya, itu menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Supena. Ya, kita harus menyediakan hewan yang akan dikorbankan, ya. Jangan cuma berebut daging kurban, ya. Kalau berebut daging kurban itu kan kita cuma duduk manis, diam-diam di tempat. Tidak ada satupun domba yang kita persembahkan untuk Tuhan, gitu. Siapkanlah domba-domba untuk menjadi persembahan kepada Tuhan, ya. Beritakanlah Injil dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Pak Supena saat ini. Itu sangat menginspirasi, sangat memberikan contoh yang luar biasa bagi kita semua. Oleh sebab itu saya mengajak kepada umat Tuhan, silakan didukung pelayanan beliau, karena beliau melakukan pelayanan ini dengan begitu
memiliki rohnya menyala-nyala ya, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa. Beliau lakukan penginjilan bukan dengan mobil, tapi dengan motor ya. Itu semangat yang luar biasa, apalagi usia juga sudah tidak muda. Usia juga sudah sudah kepala 5 ke atas ya. Oke, kita pindah ke Pak Samosir. Silakan nanti tampilan Pak yang pelayanan kita. Baik Pak. Nanti kita tampilkan ya Pak. Ya. Halo. Kita terima dulu Pak Samosir. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Sama Pak Supena. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Pak. Salam. Salam. Ya. Saya mau ada 2 pertanyaan lah. Yang pertama bukan pertanyaan sih. Begini, saya pikir mungkin ya tanda petik kaum muslim ini katakanlah sakit hati karena ada yang bertobat atau menjadi murtadin. Jadi kadang-kadang pertanyaan mereka itu hanya ngetes-ngetes, mencoba-coba. Jadi saya teringat ada dulu, siapa itu pernah juga di channel Bapak Yusuf ini, setelah menjadi Kristen, dia katakan aja, kalau baca-baca ayat-ayat itu saya sudah nggak ingat. Saya sekarang sudah baca Alkitab, saya nggak tahu lagi tuh. Seharusnya digituin aja, karena mereka hanya ngetes-ngetes aja itu Pak. Jadi padahal Bapak sudah menyatakan Bapak pernah di pesantren ini, IAIN ini, atau Bapak angkat Bapak Yusuf pun sudah jelas. Seharusnya ya di situ aja diselidiki. Kalau mereka memang tidak percaya Bapak dari Muslim, kan gitu seharusnya kan. Sedangkan Pak Yusuf pun sudah mengatakan langsung, saya bertanggung jawab sama Tuhan kalau ini benar-benar bukan dari Muslim, kan gitu kan. Jadi intinya mereka hanya ingin mencoba-cobai aja gitu, kayaknya nggak percaya gitu. Itulah satu Pak, hasil satu ya. Yang kedua Pak, ini baru pertanyaan. Halo Pak, silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, yang kedua begini Pak Supena. Iya. Saya kadang-kadang kan itu baca-baca di Facebook gitu kan, ada di situ kristologi, ada acara-acara tanya jawab, debat-debat gitu kan. Mereka Muslim sering mengatakan seandainya katanya dunia ini gempa, terbakar, semua kitab-kitab hancur, hangus, hilang, Al-Quran hilang, Alkitab hilang, pasti Alkitab tidak akan bisa kembali lagi ditulis katanya. Tapi kalau kami bisa, karena banyak ratusan orang Muslim yang hafal Quran katanya. Jadi saya kadang-kadang bingung, dan saya makanya dalam kesempatan ini saya mau tanya sama Bapak, apa memang ada manusia bisa menghafal 6.666 ayat? Kan itu kira-kira segitu jumlah Al-Qur'annya Pak ya? Ya, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Iya. Jadi itu yang mau saya tanya. Betul nggak ya? Iya, kayaknya betul Pak, betul. Kayaknya betul. Ya, saya ingat Pak, saya kan Kristen juga. Nggak hafal kan. Tapi kira-kira 6.000. Jadi yang saya karena Bapak juga mantan Muslim dan mungkin apa itu jurinya teki. Apa benar ada manusia yang bisa sebanyak itu? Itulah kira-kira pertanyaan. Saya takut itu hanya klaim aja. Makasih Pak, mohon dijawab. Ya, sebenarnya itu kita tuh kalau hanya berdasarkan tidak ada fakta dan bukti, susah Pak. Maka itu saya sarankan, jangan suka bermain Facebookan. Facebookan itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik ya.
Kalau Bapak ingin belajar tentang teologi, ya belajarlah. Masuk sekolah teologi, ya. Kan banyak sekolah teologi itu yang ada yang ngambil sekolah kelas sore. Ya lebih-lebih sampai syukur, Pak. Tidak ada kata terlambat. Kalau Bapak mau ngambil program, bukan program sarjananya, tapi ilmunya itu, ya Bapak masuk dalam kelas-kelas di gereja itu kan ada kelas pemuritan dan kelas Bible studi. Bapak masuk ke situ, Bapak belajar. Jadi kalau kita hanya belajar satu permasalahan kan itu kan nanti ada referensi-referensi, Pak. Jadi banyak sekolah-sekolah teologi yang menyiapkan, tapi jangan belajarnya itu udah setahun 2 tahun udah selesai, ya jangan Pak belajar Pak. Pasti Tuhan akan menolong kita Pak. Ya, Pak, maksud saya pertanyaan saya begini Pak. Bagaimana? Sepengetahuan Bapak, sepengalaman Bapak sewaktu jadi Muslim, apa ada Bapak tahu, mendengar ada orang Muslim yang hafal Al-Quran sepenuhnya? Itu yang saya tanya Pak. Sepengetahuan Bapak aja. Oh ya betul Pak. Itu yang baca Al-Quran dan hafal Al-Quran ya itu ada Pak. Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 5 juz, ada 10 juz. Itu yang Bapak maksud ya, yang hafal Al-Quran. Ada Pak. Maksud saya semua Pak, penuh 30 juz. Dan saat ini udah nggak ada lagi Pak. Paling kuat-kuat 20 juz tinggal masih Pak. 30 juz itu udah jarang. Iya, udah kalau jarang, Pak. Oh iya itu saya tanya. Kalau betul-betul semua 30 juz nggak ada Pak? Enggak, karena di Indonesia yang bisa yang dilombakan, memang perlombaan itu kan ada yang 1 juz, ada 5 juz, ada 10 juz, ada yang 20 juz, 25 dan 30 juz ya. Tapi tidak semua mereka yang bisa Pak. Karena tuh kalau hafiz Quran, hafiz itu laki-laki, hafiz itu perempuan, itu ya itulah Pak namanya perlombaan dalam menghafal Al-Quran. Ini kan berbagai macam orang punya talenta kan. Tapi kalau sampai 30 juz udah di Indonesia udah jarang Pak. Adapun di Timur Tengah pun tidak semua juga ya kan itu. Karena itu kalau 30 juz itu dilombakan di tingkat MTQ tingkat internasional Pak. Itu biasa dilakukan biasa tuh di Mesir gitu. Oke. Ya. Tapi secara kekristenan Alkitab itu tidak perlu dihafalkan Pak. Tapi kalau dibaca disering, direnungkan, kita berdoa sebelum baca Alkitab, pasti Tuhan tolong kita. Kalau sering-sering baca sampai 6 kali, ya hafal lah Pak. Kalau 1 kali nggak hafal, ya kan itu. Jadi banyak-banyak belajar. Iya Pak. Ya, itu aja. Mungkin masih banyak. Jadi saya ulangin Pak. Dari 114 surat, 6.666 ya, 30 juz itu tidak semua orang bisa hafal Pak. Jarang sekarang terjadi. Kecuali tahun 80-an Pak. Tahun 80. Dulu ada teman saya namanya Ibu Ustazah Maisyarah Pak. Dia hafiz Quran tingkat internasional itu dulunya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Baik. Ya, shalom. Baik Pak, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Saya sebetulnya senang sekali kalau channel Muslim Menjawab itu bisa masuk pada kesempatan ini, karena mereka seringkali membuat sanggahan atau bantahan terhadap narasumber yang kami hadirkan. Dan pada malam hari ini Pak Supena juga pada waktu itu sudah sempat disanggah sama mereka. Dan ya mungkin kalau mereka melihat, biasanya mereka setelah kita buat tayangan ini biasanya 1 jam kemudian sudah ada bantahan dari mereka. Nah saya sih berharap ya lebih bagus kita berdiskusi langsung secara gentleman. Silakan Anda masuk supaya bisa mengklarifikasi langsung terhadap data-data yang Anda punya. Kalau misalnya Anda meragukan terhadap kesaksian daripada Pak Supena atau narasumber yang kami hadirkan, ya kan itu lebih fair ya, itu lebih istilahnya lebih bermanfaat, lebih mendatangkan pengetahuan daripada nanti 1 jam kemudian buat video sanggahan. Nah itu kan secara sepihak namanya. Ya, silakan kalau misalnya Muslim Menjawab, mereka kan biasanya ikuti kita punya acara. Ya silakan kalau bisa Anda masuk
dan langsung berdiskusi dengan Pak Supena supaya dibuktikan keterangan Anda, tuduhan Anda yang palsu atau Pak Supenanya yang palsu gitu ya. Jadi semua penonton bisa jelas ya, bisa clear. Oke, pada kesempatan ini kita akan lihat dulu video daripada Bapak Supena di dalam pelayanan beliau ya. Kita lihat dulu bagaimana kegiatan beliau di dalam penginjilan. Ya, kita akan putarkan dulu videonya ya. 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 Berdoa sudah selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, Saudara Ahmad Sabudin, Sini Mimi gendong. saya baptiskan Endong. Ya. Belum. puji Tuhan. Saudara Ahmad telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nama dia sekarang kita tambah Barnabas Ahmad Sabudin. Haleluya. Haleluya. Itu ganti lagi piagamnya. Kok aku nggak dikasih nama? Hari nama apa? Foto aja ada. Oh, kalian berterlam. Main sana. Ada Pak. Sini ya. Belum. Kami nunggu bos yang satu belum datang, itu bos satunya. Kenapa kencang? Takutnya nggak kedengaran kalian masalahnya. Awas hati-hati. Ya, Bapak ganti baju dulu. Bapaknya ganti baju dulu, babanya. Standby di situ aja kalau mana. Cewek Foto dulu ya bertiga ya. dulu dong, cewek. 1, 2. Ya. Enggak, entar sebentar. Itu apa? Saudara Fatma. Ya, entar. Entar ya. Selamat. Tuh. Apakah Anda sudah siap untuk menerima Roh Kudus? Di dalam nama Bapa, Putra dan Anak dan Roh Kudus, saya baptiskan saudari Fatma. Sekarang Fatma sudah dibaptis, segala dosa-dosanya sudah dikuburkan. Sekarang dibuka lembaran baru. Kita panggil dia, nama dia Yohana Fatma. Haleluya. Selamat ya, berkati. Bapak Kusir pelan suaranya. Oh, udah ya ini ya. Hidungnya Pak. Iya. Enggak lah, 5 menit enggak. 1, 2. Oke. Kita akan mendengar pengakuan dari terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini pakai waktunya. Kalau yang belum kenal saya perkenalkan sekali lagi. Nama saya Muhammad Arif Fadila. Saya lahir di keluarga Muslim. Seluruh keluarga saya keluarga Muslim. Kalau saya ditanya, kenapa saya dibaptis? Itu sebenarnya pertanyaan yang Jadi bisa saya jawab. enggak mau dia. Kalau Saya enggak sejauh ini 1 tahun belajar ingin mengenal Yesus. Saya sejauh ini karena kuasa Tuhan Yesus sendiri. Tuh, sama Mbak. Tuh. Ya. Babanya ganti baju dulu. Ya. Tuh, bentar. Bapak ganti baju. Disampaikan pada saat khotbah. Ikut Tuhan Yesus itu Iya, Bapak ganti baju sebentar. Mau main? Main ya? Main. Ya udah cinta. jauhi oleh banyak Tuh Mbak. orang. Oke. Haleluya, puji Tuhan.
gambar-gambarnya. Ya, kita sudah suaranya dubbing. Ya, sebentar ya teman-teman. Ini suaranya ini. Oke. Kita sudah lihat sekilas video dari Bapak Supena bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh beliau begitu luar biasa. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Supena tadi, kita harus menyediakan domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan cuma makan daging domba, ya. Jangan cuma tunggu hewan kurban, ya. Sediakanlah hewannya supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang dipersembahkan oleh Pak Supena tadi lewat pelayanan beliau, ya. Ini sesuatu yang sangat mendorong, membakar semangat kita untuk terus melakukan pelayanan pemberitaan Injil supaya kasih Tuhan bisa menyentuh setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Karena Dia Tuhan yang sangat baik, kasih-Nya luar biasa, kuasa-Nya sangat luar biasa, dan biarlah itu bisa dinyatakan kepada semua manusia. Oke, kita akan pindah ke penelpon selanjutnya, teman-teman. Ke Pak Muhammad Kece. Pak Muhammad Kece, apa kabar? Shalom, Pak. Baik, Pak. Kangen banget sama Pak Yusuf nih. Iya, saya juga kangen, sudah lama nggak dengar suara Bapak. Iya, Pak. Ya, Luar gimana biasa. kabar, Pak? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah, saya. Iya, Gitu, iya, Pak. Iya. Iya. Ya, ada berita apa nih, Pak? Ada yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Ya, saya mau sangat bersuka cita dengan Pak Ahmad Supena, ya. Iya, Pak. Ya, Tuhan telah memakai Pak Ahmad Supena. Jadi sebetulnya Al-Quran ini sudah dipakai oleh murtadin semua. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada di dalam surat Qaf ayat yang ke-6 bahwa nanti setelah aku lahir, kata Isa Al-Masih, akan turun yang sama besarnya seperti aku, namanya Nah, sekarang kebetulan ada Pak Ahmad Supena. Ini mungkin yang ditunjuk Tuhan Yesus gitu. Ya. Karena nama Muhammad sudah dipakai Muhammad KC, Nabi terakhir Muhammad KC ini. Nah, yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Ahmad Supena, berarti Muhammad Ahmad Supena. Jadi Al-Quran ini sudah semuanya dipakai oleh murtadin. Jadi yang belum murtad, jangan ketinggalan zaman. Tapi Pak Ahmad dengan Pak Muhammad KC ini jangan sesama murtadin, jangan saling mendahului ya Pak ya. Sesama biskota, Pak. Sesama biskota, ya. Kemarin kebetulan saya juga membaptis 3 orang, gitu. Jadi ya puji Tuhan, Pak Ahmad juga kelihatan sudah membaptis juga. Saya membaptisnya di laut kemarin tuh. 3 hari ke tempat baru langsung membaptis, ban begitu. Haleluya. Ya, Pak Ahmad, saya akan tadi saya akan nyimak terus Pak Ahmad mengenai surat Maryam ayat 71 dan 72. Di situ dijelaskan bahwa ayat 71-nya umat Islam semuanya akan mendatangi neraka. Begitu. Dan yang diselamatkan ayat 72-nya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Islam tidak termasuk di situ. Jadi oleh karena itu saya berpesan kepada umat-umat yang masih mengikuti Islam, sudahlah segera bertobat karena kerajaan Tuhan sudah dekat, sudah mau turun ya. Apalagi sekarang sudah diperingatkan dengan corona. Jadi segeralah yang masih ada kesempatan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu aja mungkin pesannya. Dan mungkin saya bukan ngajarin Pak Supena, tapi kita di dalam hal ini berbagi ya. Jadi menurut penafsiran saya di surat Maryam 71 dan 72 tadi yang pertanyaan Pak siapa itu, memang kenapa Muhammad KC juga nyebrang langsung jadi pengikut Yesus dan semangat di dalam nama Yesus, karena itu tadi Muhammad KC tidak mau masuk neraka. Dan yang paling penting saya sampaikan sekarang, di dalam Al-Quran itu tidak tercatat Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi Arab itu tidak tercatat. Ini saya di setiap
di setiap live saya sampaikan dengan tujuan agar banyak yang mendengar lagi bahwa di Al-Quran tidak ada nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau nama Muhammad saja memang banyak dan dengan bahasa sisipan. Tapi yang namanya Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran. Ini sangat telak memukul umat Islam memang. Ya, karena tidak ditemukan di dalam surat Al-Quran 114 surat, 6.600 ayat tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu anak siapa itu nggak jelas di Al-Quran silsilahnya. Berbeda dengan di Alkitab Matius. Matius yang pertama menceritakan silsilah Yesus, kemudian menceritakan keturunannya. Jelas kalau di Alkitab, kalau Al-Quran nggak jelas Nabi Muhammad itu anak siapa. Muhammad bin Abdullah itu anak siapa. Dan ini yang sangat telak. Dan pertanyaan saya ke Pak Ahmad, mungkin yaitu tadi yang saya sampaikan ke Bapak. Apakah Bapak tahun berapa kira-kira Bapak percaya Yesus, Pak? Ahlan wa sahlan, ahli baik. Halo Pak Ahmad. Putus-putus, Pak. Masa putus-putus, Pak? Ahlan wa sahlan, kaif halik ya Pak Ahmad? Ya, alhamdulillah. Kumaha Ahlan wa sahlan Pak Ahmad, kaif halik? Marhaban bikum. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Kumaha damang Akang? Kumaha damang? Ada sot inta gata-gata alatul gata. Ya, terima kasih Maislah Pak. ada sot inta. Naam. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, nggak tahu dari studio sana. Jadi bisa dengar? Bisa dengar? Jadi saya bersyukur. Bisa ujungnya dengar, ujungnya saja. Saya bersyukur kepada Tuhan putus. Malam hari ini kita bisa bermunajat, kita bisa ketemu baik Pak Pendeta Muhammad KC. Saya sering mendengar kabar baik dari Bapak melalui video, ya kan? Saya ini ya dikatakan mengenal Tuhan Yesus juga baru lah Pak, nggak lama kan? Itu. Jadi baru nanti bisa aplikasi dengan Pak Pendeta Yusuf ya. Ya, kenapa saya harus memilih berapa? Kenapa saya harus memilih Kristen? Ya, karena Yesus telah menjawab, akulah jalan keselamatan. Tanpa aku, pasti Pak Makasih bisa jawab. Memang benar yang Bapak ceritakan tentang kerasulan Muhammad itu memang dia bukan orang Bani Israel, Pak. Dia bukan. Iya. Saya ada baca Benar. banyak buku tentang keislaman pada waktu ya saya belajar Pak ya, nama kita juga belajar yaitu. Jadi memang dalam kekristenan itu kita menjadi orang yang kafah Pak ya, yang bil hikmah ya kan, kita menjadi suri tauladan, tapi bukan suri Muhammad Pak, kita suri tauladan Isa Al-Masih. Karena Isa telah menjanjikan hidup kita dibenarkan menjadi orang yang percaya. Dulu kita tidak percaya menjadi orang percaya. Ya kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua, Pak. Ya menjadi, ya itu saya kemarin berbat sama Ustadz yang di sana, Pak. Ustadz yang dari Pekanbaru yang sekarang lagi ngetop. Dia tanya, Muhammad itu udah di dalam kitab bilangan 1 sampai 28 bolak-balik kamu cari nggak akan ketemu, nggak ada, nggak jelas dia dari mana. Ternyata Pak, saya berdoa kepada Tuhan, ternyata buku Tuhan, Pak. Ibnu Katsir telah menuliskan buku itu ada di Gramedia jualnya itu 1000 lebih halaman, satu nabi yang nggak ada di situ. Sampai nabi yang kedua. Benar. Ya itu. Jadi saya bersyukur karena Tuhan telah panggil. Saya ini termasuk orang yang berdosa lebih-lebih dari Saulus, dan saya celaka tidak memberitakan kabar baik dan tidak mengkabarkan kabar keselamatan itu.
Itu Akang, Pak Pendeta, Betul, Pak. Pendeta Muhammad KC. Itu. Iya, puji Tuhan Pak Muhammad KC. Evangelis dah. Evangelis, Pak. Ya. Jangan nanti dikira saya ngaku-ngaku lagi. Udah kemarin dikritik ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku haji. Ketika mungkin dia transfer, tahu juga haji juga namanya katanya. Ada yang transfer gitu 10.000 kayaknya ngecek doang. Saya bilang ini haji juga bener katanya Muhammad Kece ini. Iya. Ya, syukron. Syukron Ya, Pak terima Ahmad. kasih. Ya, syukron. Pak. Iya. Oke, puji Tuhan. Kita pindah ke Pak Sirait. Pak Budi. Pak Budi. Halo, selamat malam, Ya. shalom. Ketemu Selamat malam, lagi Pak shalom, Yusuf. Pak. Iya, Pak. Puji Tuhan, Pak. Iya. Silakan, Pak. Selamat malam Pak Ahmad Supena. Selamat malam Bapak. Iya Pak, jadi mungkin saya mau ingin ada informasi dari Bapak. Setelah Bapak mengenal Yesus yang di Kristen, kira-kira ada perbedaan nggak antara Yesus dan Isa Al-Masih? Banyak sekali Pak. Bukan sedikit, banyak. Kalau nggak ada perbedaan, kenapa saya harus menjadi orang Kristen Pak, menjadi orang percaya Pak? Kalau hanya bedanya sedikit, nggak perlu saya pindah Pak, nggak perlu pindah keyakinan. Karena ada jelas-jelas Bapak baca di kitab-kitab Roma itu kan, kitab-kitab Roma itu ya ada dijelaskan bahwa Iya. itu bahwa Yesus akan memberikan kita keselamatan. Tanpa ada rambut-rambut kok nanti. Tidak akan kita lewatin namanya Shiratul Mustaqim Pak. Yang kita lewatin adalah kasih dan anugerah yang dari Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah berkata kalimat yang ini, pasti Tuhan pelihara, Tuhan siapkan rumah kita, bin jannah, di surga kita mendapat baitil jannah, rumah yang di surga, bersama Bapa kita, Yesus Kristus Allah kita. Amin. Jadi mengapa saya tanya ini, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan, bahwa mereka juga diselamatkan ya, mungkin ya karena mereka percaya juga ke Isa Al-Masih dalam bingkai keyakinan mereka bahwa sama dengan kita yang sudah Bapak sampaikan, bahwa Yesus yang kita Tuhan Yesus yang kita yakini itu lahir di kandang domba di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma gitu ya Pak? Betul. Jadi Iya. Yesus itu lahir yang sangat mulia Pak. Iya, jadi dia lahir di Bethlehem, dia dijaga para malaikat surgawi, ya kan? Ada kawanan domba, kawanan yang datang ke sana karena melihat dari apa? Pencahayaan dari perbintangan kan itu. Jadi Tuhan sangat mulia karena Tuhan sudah taruhkan di situ dia untuk hadir di tengah-tengah kita. Iya, jadi semoga dengan penjelasan Bapak tadi itu mungkin juga bisa didengar oleh Pak Wawan, dan Pak Wawan bisa dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga bisa bisa menyadari bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Doa saya semoga kesaksian Bapak yang tadi mungkin sudah ditampilkan lewat video itu tetap diberkati, dan bukan hanya Bapak tapi juga keluarga Bapak juga senantiasa diberkati oleh. Amin ya Robi. Ya, dan juga kepada Pak Pendeta Yusuf Manubulu bersama kru, doa saya masih tetap sama. Channel ini akan tetap diberkati, Pak Pendeta Yusuf tetap diberikan hikmat yang luar biasa. Puji Tuhan, Pak. Karena dengan cara seperti ini, bukan hanya tetangga, tetapi kita juga semakin dikuatkan. Untuk bagaimana kita harus melakukan yang terbaik, bukan menurut hikmat manusia, tetapi hikmat yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya.
Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Nathan. Selamat malam, Pak Nathan. Pak Nathan. Ya, halo Pak, halo. Ya, silakan Pak Nathan. Selamat malam Pak Pastor Yusuf. Selamat malam Pak Ahmad Supena. Salam, selamat malam Pak. Selamat Iya. datang di channel ini Pak. Iya. Pak, cuman mau tanya Pak, tadi yang Bapak bilang dari mimpi itu langsung terima Yesus gitu Pak, atau maksudnya ke gereja Katolik ada nanya tentang mimpi itu maksudnya Pak ya, atau gimana Pak? Ya, seminggu kemudian dari hari Jumat itu saya datang, tapi mereka kan nggak mau jawab Pak, nggak bisa karena kita kan mereka tahu saya posisi saya masih Muslim, ya sama bukan mengada-adakan yang kata Pak Yusuf ya, bahwa kita kan menanya apa arti mimpi yang saya alami, karena mimpi itu yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya ini. Nah, 10 hari kemudian saya baru silaturahmi dengan gereja Katolik. Setelah dapat jawaban, coba tanya dengan gereja yang lain yang ada di tempat saya tinggal dulu. Akhirnya mereka berkata, ya luar biasa Bapak udah dapat mimpi. Tidak semua orang dapat mimpi begitu. Orang Kristen tidak juga, nggak semua orang dapat mimpi kan. Karena Roh Kudus bekerja untuk saya akhir di penghujung tahun 2019 saya mulai datang ke satu tempat ibadah. Ya itulah saya memulai. Saya minta dibaptis, ya mereka juga tidak akan berani membaptis karena lihat kondisi hidup saya. Yang kata Pak presenter tadi, saya bukan orang ecek-ecek Pak. Ya kan? Nah, inilah jawaban saya menjawab dari apa yang mereka sampaikan pada waktu video yang berapa minggu yang lalu kan gitu. Baik Pak, jadi Tuhan selalu menolong Bapak, Pak Nathan, pribadi, istri dan Pak satu lagi Pak, itu di ke Bangka nggak balik lagi Pak untuk ke sana menangkan Bangka Pak? Oh, saya belum tahu Pak, diutus kemana belum tahu Pak. Pasti Tuhan tolong Pak. Oh, selama ini masih di yang tadi Pak ya dibilang. Iya, masih di sini. Kapan saya belum tahu Pak. Iya. Saya belum tahu Pak. Ke daerah mana saya akan diutus saya belum tahu. Iya. Iya Pak, siap. Tergantung Tuhan Pak. Iya, benar Pak, benar. Iya, oke. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Pak Pastor Yusuf. Terima kasih sama-sama, Tuhan memberkati. Pak Nathan. Memberkati Pak. Makasih. Amin. Oke. Kita pindah ke Pak James. Pak James, selamat malam. Malam Pak. Malam. Salam. Salam Pak Yusuf. Salam Pak Ahmad. Salam. Selamat malam. Ya. Jadi saya ingin menanggapi untuk Pak Cabe ya. Sayangnya Pak Cabe nggak bisa masuk lagi ya. Nah, kalau nggak ya dia bisa, mudah-mudahan dia bisa dengar sanggahan saya. Dia kutipnya dari Kisah Para Rasul ya Pak ya, 18 ayat 21 ya. Iya. Nah, di sana dia lupa melihat perikop Paulus kembali ke Antioquia, ya. Berarti di sana perkataan siapa? Jadi supaya biar jangan dia salah berpikir bahwa itu, jangan sampai dia mengira itu perkataan Yesus ya. Padahal itu Yesus, Paulus yang berkata ya, bahwa jika Allah mengizinkan ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu Lukas 2. Karena tadi kata Bapak yang tadi dari Kristen juga katanya Yesus berkata, memang benar aku adalah guru dan Tuhan. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu dalam terjemahan aslinya Tuhan. Nah, sekarang saya kasih di Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Itu di sana malaikat sendiri yang memberi kesaksian kepada para gembala ya. Jadi tuannya malaikat itu siapa?
apakah dia tuannya itu manusia atau tuannya dia itu adalah Allah itu. Lukas 2 Ya. ayat 9. Ya, Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Poinnya di ayat 11, Pak. Ya, Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Oke. Nah, di sana kan tuannya malaikat tuh berarti Yesus itu ya. Ya. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan, ya. Kalau dia bilang mau pakai kata Tuhan tidak masalah. Tuannya malaikat kan Yesus ya. Ya. Nah, terus saya rasa saya punya tips bagus ya untuk saudara-saudara Nandar, Cabe dan teman-teman ya. Untuk saudara-saudara Nandar dan teman-teman, kalau kalian ingin meruntuhkan iman Kristen, kalian harus bisa membuktikan. Yaitu satu, firman Allah dan roh Allah itu diciptakan oleh siapa? Karena itu kekuatan iman Kristen. Ya. Jadi kalian kalau mau apa, kalian harus bisa membawa bukti itu. Firman Allah dan roh Allah itu diciptakan oleh siapa? Karena bagi umat Kristen, Yesus adalah bagian dari Allah, yaitu firman dan roh Allah. Nah, itu yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, kalian jika ingin menawarkan nabi kalian, junjungan kalian, kalian juga harus bisa membawa dalil yang jelas ya, yaitu di dalam Al-Quran, bahwa ada orang yang memberi kesaksian bahwa dia melihat dengan mata kepalanya saat Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, dia juga harus memberikan dalil dari Al-Quran bahwa saat orang datang kepada Nabi Muhammad dan meminta bukti kenabiannya, Muhammad mampu memberikan bukti, ya, yaitu berlaku mujizat. Karena mujizat adalah tanda bahwa Allah ikut memberi kesaksian terhadap Nabi tersebut. Ya, jadi bukan masalah diizinkan atau tidak diizinkan. Yang jelas seorang Nabi otomatis diizinkan oleh Allah. Jadi silakan mungkin saudara-saudara, buat Nandar dan teman-teman, silakan kumpulkan data-data jelas tentang itu, baru masuk ke sini. Supaya jangan sia-sia ya masuk ke sini. Karena bagi umat Kristen, kita ada nubuatan untuk Nabi Muhammad ya. Ini ada nubuatan untuk Nabi Muhammad, yaitu di 2 Petrus ayat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Bisa tolong dibuka, Pak? Nah, itu ya. Jadi itu nubuatan tentang Muhammad di situ. Ya, itu mungkin bersifat intern gereja ya Pak. Jadi kita nggak usah melebar sampai ke situ ya Pak. Ya, itu kan iman mereka. Ya. Ya, jadi kita nggak usah melebar ke situ. Ya. Ya. Makasih banyak Pak Yusuf, Pak. Makasih Ahmad, Pak James. makasih. Terima kasih. Salam, Bapak. Tuhan berkati. Salam Tuhan berkati. Oke, kita pindah ke Pak Agape. Pak Agape. Halo, salam, selamat malam Pak Yusuf, Pak Ahmad. Ya, selamat malam Bapak. Pak Ahmad, bisa saya minta tolong bacakan yang di kitab suci Al-Quran yang berbicara tentang Isa lahir, Isa mati, Isa bangkit, Pak, tolong dibacakan dan diterjemahkan. Itu di mana itu, Pak? Al-Quran apa, Pak? Yang mengatakan Isa lahir, Isa mati, dan Isa bangkit dan hidup kembali. Surah Maryam berapa? 19 ayat berapa itu?
Ya. Sebentar, Pak. Bapak ada nemu itu surat itu? Oh, enggak ketemu. Anu langsung saja ya kalau gitu ya. Yang itu yang ayat itu yang berbicara tentang Isa lahir, Isa mati dan hidup bangkit kembali ya. Itu mengenai ayat ini Pak yang saya sangat bersyukur ya kalau saya boleh bersaksi ya. Ya. Di desa Wonoasih ya, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, karena ayat inilah berdiri rumah doa, yaitu gereja, Pak. Ya, pada saat itu saya diajak pendeta di kampung itu ada seorang wanita guru ngaji, dia sakit itu sudah 1 tahun, Pak. Sudah berbagai tabib ke rumah sakit, ke dokter dan orang-orang pintar tidak bisa sembuh. Setelah itu saya diajak berdoa ke ibu ini, ke mbak ini ya, belum keluarga dia. Pada saat itu saya hanya di belakang saja, hanya lihat pendeta ini ketika berdoa. Ketika dia berdoa itu tidak berdoa Pak, itu dipijati ya kakinya ya. Padahal itu pakai jalan aja susah. Kok ditekuk-tekuk seperti itu, tambah kesiksa orang ini ya. Nah, setelah itu Pak Pendeta ini saya datangi, saya deketi, tak sampaikan begini, Pak, jangan seperti ini caranya. Kalau ingin menyembuhkan, gimana? Itu rohnya harus diusir. Roh jahat, kuasa mantra itu harus diputuskan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga nanti anugerah kesembuhan terjadi. Saya sampaikan seperti itu. Setelah itu Pak Pendeta itu bilang sama Mbak ini ya, Mbak Yuliasi namanya, oh biar ini saudara saya ini yang nangani, yang berdoa. Nah, setelah itu saya sampaikan ya, Mbak, saya akan doa puasa dulu ya, minta petunjuk Tuhan ya, apa yang akan saya kerjakan atas sakit penyakit yang Mbak alami 1 tahun lebih ini. Dan setelah saya doa puasa, besoknya saya datang sendiri Pak. Saya sampaikan perihal ayat ini, di mana ketika Isa lahir, Isa mati, dan hidup bangkit kembali. Setelah itu saya sampaikan ya, dan saya sampaikan pula nanti kalau Mbak percaya bahwa Isa, yaitu kalau di agama saya itu Yesus, bahwa dia adalah Allah sendiri yang dia telah lahir, mati dan hidup kembali, ya, Mbak nanti akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Seperti itu, saya sampaikan seperti itu. Dan sebelum saya berdoa, Mbak, Tuhan perlihatkan saya seperti ini, Mbak. Saya sampaikan seperti itu. Ada seorang laki-laki, ya, rumahnya saya tunjukkan letak rumahnya, posisinya dan perawakannya. Dia kaget ya, Mbak ini kaget lah, orang ini pernah suka sama dia sehingga ditolak ya, sehingga dia mengalami sakit sampai seperti itu, tidak bisa jalan sampai 1 tahun. Setelah itu saya sampaikan tidak usah sakit hati Mbak, yang penting Mbak sembuh ya. Kalau Mbak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Isa itu roh Allah dan firman-Nya, nanti setelah doa Mbak akan lihat kuasa Tuhan itu. Ya puji nama Tuhan Pak, setelah kita doakan ya, sehingga anugerah kesembuhan terjadi saat itu juga sampai sekarang sembuh ya. Sehingga pada saat itu saya langsung pasang banner besoknya Pak, langsung pasang banner, isi tulisan tabib ajaib ya, kesembuhan ilahi jam 3 sore setiap minggu ya. Sehingga banyak orang-orang yang sakit datang ke situ, sehingga berdirilah gereja rumah doa di situ karena banyak yang disembuhkan. Tapi hanya beberapa yang dibaptis yang percaya Tuhan. Ya. Halo? Haleluya. Ya. Ya, setelah itu Pak, beberapa minggu kemudian ya, itu ada datang 2 orang ya. 2 orang bapak beserta ibu ya, suami istri ini. Dia tuh keluar dari rumah anaknya ya. Dia tuh pergi tanpa pamit dari anaknya ya, karena anaknya boleh katakan kaya, sedangkan istrinya ini sakit stroke Pak ya.
sehingga ngomongnya tidak bisa jelas, jalannya pun tidak bisa normal, sehingga saat itu dia datang karena sudah banyak berita tersiar, di situ ada pengobatan tabib ajaib yang Tuhan kerjakan di kampung itu, ya. Singkat cerita, dia disembuhkan Tuhan, Pak, ya. Setelah dia disembuhkan Tuhan, dia ingin bekerja, setelah itu dia ingin bekerja, ya. Dia ingin bekerja yang jauh dari anaknya, ya. Kebetulan itu desa itu memang dekat hutan pinus, Pak. Saat itu saya sampaikan keahliannya ya bertani, berkebun, ya. Setelah itu dia tinggal di tengah hutan, Pak. Setelah tinggal di tengah hutan, dia tuh kalau berangkat ke tempat ibadah itu harus jalan kaki, Pak, ya. Jarak jalan kaki itu kurang lebih 2 jam, ya, ditempuh jalan kaki itu sampai lama dia berjalan kaki itu sampai berapa bulan, ya. Setelah itu dia bilang begini, saya, ya, Nggih, Pak. Mungkin bisa dipersingkat ya, Pak, soalnya masih ada yang antri ya, Pak. Oh, nggih, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, singkat cerita disitulah sehingga berdiri rumah doa, Pak, di situ. Sehingga banyak jiwa yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Cuma ada suka dukanya, Pak. Ya, sekarang tinggal 1 jiwa yang aktif. Semuanya sudah ada yang meninggal, ada yang kembali ke agama lama. Itu saja kesaksian saya, Pak Yusuf. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tuhan memberkati. Baik, Pak Gape. Tuhan berkati Bapak juga. Tetap semangat ya, Pak. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sebentar dengan keluarga dari Pak Supena, Ibu sama anak dari Pak Supena. Mungkin bisa kita kenalan sebentar ya, Pak. Boleh ya, Pak? Oh, ya, oke. Ya. Ya, teman-teman mohon sabarnya ya. Kita lagi mengupayakan supaya kita bisa ini. Jadi teman-teman juga bisa kenal keluarga daripada Bapak Supena. Ya. Oke. Ya. Ya, Pak. Ya, puji Tuhan, Pak, bisa kenalan sama Ibu, Pak, sama keluarga. Ya, ini saya perkenalkan anak saya. Namanya adalah Taskia Ajaria Jesna. Silakan Taskia. Ya. Oh, puji Tuhan, cantik sekali. Ganteng sekali. Shalom, Taskia. Shalom. Ya. Shalom, ini Taskia Ajaria, ini anak saya. Ya. Sangat sungguh mengasihi untuk pelayanan. Ya, ada adiknya. Ya, masih nama ini ya, Pak. Berbau Timur Tengah ya? Ya, Timur Tengah, Pak. Ya. Ini adiknya namanya. Ini adiknya namanya. Siapa namanya yang kencang sebutin? Meryl. Yang kencang. Nama lengkap. Priscilla Medelia Jesna. Priscilla. Oke, terima kasih Priscilla. Tuhan Yesus memberkati Priscilla ya. Ya. Ibu Pendeta. Haleluya. Shalom Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Apa kabarnya? Silakan Pak Yusuf tanya. Ya. Luar biasa tadi udah luar biasa. Ibu ini kenalan sama teman-teman di YouTube ya. Ini ada ribuan orang yang menyaksikan ini, Bu. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Inilah penolong yang sejati buat Bapak Supena di dalam melayani Tuhan, melayani memberitakan Injil ya. Terima kasih ya Bu sudah mau ini berkenalan dengan teman-teman ya. Tuhan berkati Ibu ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Supena. Terima kasih. Ya, oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Monang. Pak Monang.
Halo Pak, selamat malam Pak. Ya. Malam Pak Monang, ya silakan Pak. Malam, Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Ya, selamat malam Pak Ahmad Spena. Selamat malam, Tuhan berkati Bapak. Ahlan Ya, wa Tuhan sahlan. berkati Bapak. Iya, iya. Ya, terima kasih nih saya bisa diberi kesempatan untuk bergabung ini. Ya Pak, terima kasih atas kesaksiannya dan selamat datang untuk masuk menjadi pengikut Kristus. Ya, sama-sama Pak. Ya, tadinya Bapak tidak mengenal Tuhan Yesus, sekarang sudah mengenal dan malah menerima sebagai juru selamat kita. Nah, pertanyaan saya Pak, sebagai mantan Ustadz. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Saya dengar Pak. Ya, dengar terus. Ya, saya ada pertanyaan satu. Sebagai mantan Ustadz Pak Supena ini, kira-kira apa yang menjadi penghambat bagi umat Muslim ini untuk susah untuk menerima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat? Padahal penjelasan demi penjelasan sudah diberikan, bukti-bukti sudah diberikan, dan kesaksian-kesaksian sudah ada disampaikan. Seperti contohnya Pak Supena ini. Tapi mereka tetap menyangkal begitu. Masih ada saudara yang masih belum mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Masih di agama Muslim gitu. Jadi sekalipun banyak penjelasan dan ayat-ayat baik yang di Al-Quran yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau adalah yang mengetahui hari kiamat, tapi tetap mereka tidak bisa menerimanya Pak. Kira-kira apa yang menjadi penghalang itu Pak sebagai mantan Muslim Pak Supena ini? Menurut pengalaman Bapak, kira-kira apa yang menjadi penghalang? Ya, baik. Salam, Tuhan memberkati Bapak Monang Manurung. Horas bah. Ya. Ajwa-jwa. Jadi kenapa susah sekali gitu Pak ya? Ya, kita kadang-kala sebagai seorang orang percaya ya, kita hanya ingin mendapat daging kurban, tapi tidak mau menyiapkan hewan kurbannya. Ya, pertama kita harus memberitakan Injil itu dengan damai sukacita, dengan gembira, dengan kasih dan anugerah dari Tuhan. Yang paling utama, kita harus berkenan dengan orang. Kedua, jangan segan-segan kita saling berdoa, Pak. Memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak buka nanti Markus 11 tadi, ayat yang ke-24 ya, 25 dan 26. Nah, penghalang tadi kenapa yang mereka tidak mau? Karena tidak ada yang kabar baik, tidak ada yang memberitakan Injil keselamatan dalam kitab Roma 10 ayat 13, 14 dan 15. Jelas kita ini kadang-kadang orang percaya ini hanya ingin menerima, udah itu tidak mau memberitakan kabar baik karena nggak ada yang diutuskan. Setelah itu apa selesai tugasnya daripada kitab Matius 28 ayat 19-20? Belum selesai. Selesainya apa lagi? Kita harus mengajak mereka, memberikan berita kabar baik, ya itu. Dan kita jadikan mereka murid dari segala bangsa dan suku. Jadi bagaimana memberikan kabar baik? Ya kita harus sebelum kita berdoa, Pak, harus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, susah, Pak. Nah, apakah setelah berdoa kita sudah selesai? Belum. Kita harus ya bersama-sama menolong dia dalam segala hal.
Apa saja yang kita tolong? Banyak yang kita tolong. Ya kan? Kita beribadah. Apa salahnya kita memberikan sumbangan kepada orang lain? Apa salahnya kita memberi suka damai? Dan karena kasih Kristus, Allah yang menjaga kita, Allah yang telah memberkati kita dari kehidupan kita. Kadang-kala kita umat Kristen ini hanya ingin menuai, tapi tidak mau menabur. Jadi banyak menabur. Membenih. Kalau banyak menabur, banyak membenih, pasti kita akan mendapatkan hasil. Dan kita akan menuai buahnya. Belum selesai batas itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita apa tugas kita sebagai orang yang diberikan anugerah yang terbesar oleh Tuhan, kita harus memelihara. Memelihara ini yang lebih susah, Pak. Karena tugas rasul itu ada nabi itu kan, ada penginjil, ada gurunya, ya kan, ada yang memelihara, namanya gembala. Baik Pak, demikian Pak Monang Manurung. Oke, Pak Monang. Terima kasih, Pak. Ya. Tuhan memberkati semua, Pak. Yusuf. Tuhan berkati. Terus Tuhan. Ya. Oke, sebelum kita terima penelpon terakhir, sekali lagi saya sebagai rekan hamba Tuhan mengajak kepada teman-teman, jika Anda punya berkat materi lebih, Anda silakan mendukung pelayanan daripada Pak Supena, ya. Siapa tahu daripada berkatnya didiamkan saja, kalau diberikan kepada penginjil itu akan menghasilkan jiwa-jiwa. Pak Supena saat ini melakukan pelayanan Injil dengan jarak jauh ratusan kilometer, seringkali hanya menggunakan motor, ya. Jadi siapa tahu Anda digerakkan Tuhan dan Anda punya berkat lebih, silakan didukung. Jadi kendaraan atau mobil yang Anda persembahkan itu sangat berguna, dan itu adalah investasi Anda buat kerajaan surga. Karena mobil yang Anda berikan itu akan menghasilkan jiwa-jiwa. Ya, bagi teman-teman yang diberkati baik secara roh dan juga secara jasmani, silakan Anda dukung pelayanan daripada Bapak Supena. Dan kalau misalnya Anda tidak menemukan di bawah layar deskripsi nomor rekening beliau, silakan chat ke WA kami, nanti kami akan berikan, ya, supaya pelayanan dari yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Supena benar-benar semakin banyak membawa domba persembahan kepada Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Oke, kita akan terima penelpon terakhir, Bapak Kosim. Selamat malam, Pak Kosim. Malam, shalom Bapak. Ya, shalom. Bapak Pendeta Susena, masih ingat nama saya nggak? Di mana kita ketemu Pak? Pasti ingat di hari channel malam ini Pak. Ya. Bukan, saya sering ketemu Bapak. Mukanya Pak Kosim, mukanya Pak Kosim. Nah, ini dia. Kan? Saya sengaja kasih yang terakhir karena Pak Kosim ini anak rohani saya juga, Pak Supena. Oh, yang ketemu kemarin bukan kita, Pak? Saya waktu itu ketemu di rumah Abi. Oh, haleluya, Kan? Pak. Kemarin ya, sama dengan orang. Iya. Ya. Ahlan wa Ini loh, sahlan, Pak. Sim. Ahlan wa sahlan. Ya, Shalom baik. alaihim besem yes. Shalom alaihim besem Yeshua HaMashiach. Ya. Tapadol. Iya. Saya tadi tuh apa Pak? Tapadol Tadi Maikro. itu saya iya. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikro wa rabbukal wal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Malam ya'lam. Pak, saya tuh nggak ngelihat kesaksian Bapak. Saya tadi tuh kuliah buru-buru pulang. Saya nggak sempet. Saya cuma lihat di YouTube aja di jalan tadi. Ya di jalan sempet di YouTube, cuma nggak konsen ya.
karena berisik gitu kan, saya di dalam kereta. Saya mau tanya aja sama Bapak, dan saya mau hanya mengasih saran aja. Maaf nih, anak muda ngasih saran. Gak apa-apa, silakan bisa menolong saya. Saya tuh dari tadi tuh nyimak yang dari pertanyaan-pertanyaan, terutama Pak siapa ya, Wawan ya, Ya, Pak terus, Wawan Pak. ya. Pak Wawan ya. Itu saya nyimak banget ya Pak. Iya Pak Wawan. Aduh, ntar laptop saya lagi di saya ini dulu betulin. Iya, iya. Itu apa namanya, Pak Wawan tuh tadi kan tanya tentang Maryam 71 ya. Itu tentang hal mendatangi neraka itu udah jelas banget sih ya. Kalau maaf ya, kalau orang Kristen, saya pernah ditanya sama orang-orang seberang, sama orang-orang Muslim, Sim, kalau kamu mati, katanya masuk, kalau kamu mati kemana? Saya jawab dengan gamblang dan dengan iman saya. Saya bilang saya mati, kalau mati saya masuk surga. Karena Yesus itu udah pasti, Yesus itu udah memberikan kepastian. Ya kan, udah pasti memberikan kepastian, saya bilang gitu. Nah, menurut Bapak Sufena, kalau orang-orang seberang bertanya, apa yang Bapak jawab gitu tentang hal keselamatan dan kepastian bagi orang-orang yang belum percaya? Ya, kita jelas ya. Kita bersaksi kepada mereka tentang Kristus Yesus. Dia bukan seorang yang dimanakan dikatakan orang-orang Muslim ya kan, karena dia mati dan dia punya kubur. Dan kan ada satu organisasi Islam bahwa Yesus itu tidak mati dan dinaikkan ke surga, dia bangkit dan dinaikkan ke surga. Malahan dia mati, ada kuburnya di Kashmir, sedang tidak ada. Dan itu. Dan kedua, pertanyaan Bapak, kalau kita mati dari alam dunia atau alam barkah katanya, ya alam dunia, kita ke alam barkah, nggak ada. Yang adanya kita mati, kita bangkit ke surga. Karena alam kita yang jelas, roh kita bersama Tuhan Yesus, jasad kita yang ada di bumi. Itu dalam Alkitab, bukan dari Al-Quran itu. Betul, Pak Muhammad Qasim? Betul. Iya betul. Saya semenjak sekolah teologi, ya puji Tuhan ya, saya dapat semua lah ya. Cuma saya masih dangkal dalam hal belajar. Cuma secara intervensi itu saya gini, dalam teologi saya sih udah mulai menangkap lah ya dalam hal tentang keselamatan. Karena apa? Di Alkitab itu udah jelas menyatakan keselamatan itu hanya datang dari Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu kan tidak ada nama lain di bawah kolong ini ya selain nama Yesus. Karena Yesus itu adalah jalan yang memberikan keselamatan. Nah, itu di saya juga udah banyak ya kan, kita usah kalau saya nggak mau ngebahas banyak, cuma orang-orang Muslim itu kan suka ngetes saya. Kebetulan saya nih tadi saya mata kuliah saya apologet ya kan, kebetulan saya lagi ngambil apologet tentang apologet teologi Kristen. Kebetulan banyak yang bertanya tentang iman saya, sampai saat ini masih banyak orang tanya. Saya suka gamblang aja jawab. Saya nggak mau pusing gitu ya Pak Pendeta ya. Saya nggak mau pusing tentang iman. Saya nggak mau pusing tentang iman karena apa? Kalau saya gini, apa yang saya doa, apa yang menjadi pergumulan saya, doa saya itu semua terjawab semua Pak. Apalagi saya bilang sama Tuhan, bilang gini, Tuhan, saya minta hikmat kemampuan dalam hal menjawab tentang iman saya kepada orang-orang seberang gitu. Nah, saya selalu apa yang saya jawab gitu, puji Tuhan. Karena apa? Tuhan kita itu luar biasa gitu ya. Tuhan kita itu karena apa? Tuhan kita tuh yang selalu memberikan kita kemampuan. Makanya saya gini, Tuhan kita itu Tuhan hidup gitu, bukan Tuhan ecek-ecek gitu. Jadi apa yang saya imanin itu jelas nyata gitu. Beda dengan saya dulu di seberang, saya nggak pernah yang namanya doa-doa saya terjawab. Semenjak saya jadi Kristen, semenjak saya menjadi anak Tuhan,
Makanya orang bilang gini, kok kamu jadi orang Kristen instan? Ya, ya jujur. Dan orang bilang gini, jangan sampai terpengaruh dengan ini gitu loh. Orang kan ada waktu itu ada yang komen untuk Mas Kosim katanya jangan sampai lupa saya dengan ini gitu. Pokoknya yang sesuai materi-materi. Kalau saya sih kalau materi sih nggak begitu ya. Cuma kalau materi saya nomor 2. Cuma kalau masalah doa-doa itu kalau misalkan saya minta sama Tuhan, saya selalu terjawab. Itu benar-benar terjawab. Misalkan malam ini saya doa, besok pagi terjawab. Nah, Amin. saya selalu menjelaskan ke orang-orang Islam seperti itu, Pak. Kalau menurut Bapak nih tentang doa gitu, secara instan Bapak bagaimana gitu? Ya, doa memang doa orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan kabulkan. Kita percaya Pak, dari kitab Markus 11 itu kan udah jelas-jelas, ya kan? Iya. Markus 11 ayat yang 24, 25, 26 udah jelas bahwa apa yang kamu minta pasti aku berikan. Tapi ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Kita tidak mau mengampuni pribadi kita. Kadang-kadang kita tidak mau mengaku dosa kita seolah dosa kita udah selesai. Tidak. Ya kan? Ya banyak cara, banyak ya dosa-dosa yang kita. Nah, kita setiap orang beriman, ini saya mohon kepada saudaraku yang dimanapun berada, kita banyak mengaku dosa. Mengaku dosa kadang orang gengsi kadang-kadang ya. Betul. Dosa pribadi itu kan masih banyak. Nah, itulah penghalang. Iya. Kalau kita lepaskan dari segala, yang tadi ada pertanyaan dari Bapak siapa, yang tadi dari Jawa Timur itu, dari Banyuwangi, satu yang Tuhan berikan kepada kita, ampunilah segala dari kehidupan kita ini. Jadi kita lepaskan kehidupan kita ini. Tuhan akan berikan kita semua, Pak. Yakin, Pak. Tuhan kalau tidak saya pernah yakin, Pak. Ya, Tuhan tidak pernah buta. Tuhan Betul. mendengar. Tuhan tidak akan tuli, Pak. Tuhan tidak pernah tertidur, tapi Tuhan ada di ras, ada di awas, di langit, di bumi, dimanapun. Malaikat surgawi tetap ada dan menyertai kita, Pak. Pasti. Amin. Tidak ada kalimat insya ada. Pasti terjadi. Ya kan? Iya. Baik, Pak Muhammad, nanti kita ketemu lagi ya, Pak. Siap, nanti ketemu di rumah Abi ya. Barusan ketemu tadi juga saya dari rumah Abi. Saya bilang, Bi, Bapak Ahmad nih mau malam mau kesaksian, makanya saya tadi buru-buru pulang, Pak. Makasih ya, Pi. Ya, kasih. Ya, sehat selalu ya Pak Supena, tetap semangat melayani. Saling mendukung dalam doa. Pasti tetap menjangkau jiwa, serahkan ke Tuhan sebanyak mungkin. Haleluya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Kosim sudah bersama dengan kita. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Kita menyampaikan terima kasih atas kesetiaan Anda dan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Doa kami buat Anda semuanya, Tuhan selalu memberikan kebaikan. Ya, dan pada kesempatan ini sekali lagi kami menghimbau kepada teman-teman untuk mendukung pelayanan dari Pak Ahmad Supena. Kami telah menuliskan nomor rekening beliau di bawah layar deskripsi, ya. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin kurang jelas atau mungkin tidak menemukannya, bisa chat nomor WA, ya, nomor WA kami, nanti kami akan berikan. Oke, dan pada kesempatan ini kami atas nama program channel Yusuf Manubulu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Supena yang sudah bermurah hati, yang mau berbagi dengan teman-teman yang pada malam hari ini sudah sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak bisa menyampaikan closing statement ya Pak. Oke. Salam, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di Nusantara Indonesia. Kita baru merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan saudara-saudaraku yang ada di Malaysia, yang di Kinabalu, Sarawak, Malaysia, Singapura, bahkan yang ada di Turki, Eropa, Kuwait, bahkan di Kanada dan sebagainya.
Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Tuhan menolong kita semua. Apapun yang saudara-saudari yang telah menabur, baik mendukung dalam doa, baik mendukung segalanya, Tuhan akan memberkati kita semua. Apabila dalam penyampaian diskusi malam hari ini atau kesaksian malam hari ini, kurang lebih saya pribadi dan keluarga, istri dan anak-anak saya, kami mohon pertolongan dari Tuhan, mohon dimaafkan, dan saya menghaturkan kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu dan tim, semua yang ambil bagian. Tuhan memberkati kita semua selalu. Amin. Amin. Sama-sama Pak. Ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi terima kasih ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan bagi kita semua. Amin.